Akhirnya kualat dia yang selama ini mengirimkan guna-guna kepada usaha kamu. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, temanku dan sahabatku. Terima kasih semuanya masih setia. Kualatnya orang yang mengirimkan guna-guna untuk usaha kamu. Nah, seperti apa situasi yang muncul dan seperti apa situasi yang terjadi? Yuk langsung saja kita simak videonya sampai akhir supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman. Dan seperti apa yang harus kamu lakukan? Di poin yang pertama, memang dalam kondisi saat ini kamu dalam keadaan yang betul-betul capek ya. Kenapa bisa dikatakan kamu juga berada dalam kondisi yang betul-betul capek? Karena emang kamu juga selama ini nggak pernah ngerusui orang lain, nggak pernah ganggu orang lain, tapi ya selalu saja ada beberapa orang yang selalu merusuh ke kamu, ada beberapa orang yang selalu ganggu kamu, ada beberapa orang yang selalu saja untuk menciptakan beberapa masalah-masalah yang terjadi dengan kamu. Tapi ya emang saya rasa kamu juga nggak usah terlalu khawatir ya, nggak usah terlalu cemas juga dengan beberapa situasi yang terjadi. Karena apa? Walaupun memang saat ini kamu juga memang ada beberapa masalah-masalah yang terjadi, ada beberapa masalah-masalah yang muncul, tapi kamu juga sudah mulai bisa untuk menyelesaikan semua permasalahan-permasalahan yang ada di dalam posisi diri kamu. Dan kemudian dalam situasi yang terjadi berikutnya adalah kamu juga harus bisa untuk lebih hati-hati juga. Ada beberapa hal yang harus kamu waspadai, terutama dari orang-orang yang ada di sekitar kamu. Karena apa? Kalau bisa dikatakan saat ini, kamu harus bisa untuk lebih paham juga dengan beberapa situasi-situasi yang kamu rasakan secara menyeluruh. Karena apa? Orang di dalam pekerjaan memang sepertinya juga sangat-sangat berpengaruh dengan apapun yang terjadi di dalam posisi diri kamu saat ini. Sehingga emang kalau bisa dikatakan saat ini pun kamu juga harus bisa untuk lebih memperhatikan juga gitu loh, terkait dengan beberapa orang yang memang situasinya adalah orang di dalam pekerjaan kamu. Karena emang kalau bisa dikatakan saat ini kamu juga sudah mulai bisa untuk lebih merasakan adanya beberapa situasi-situasi yang terjadi pada diri kamu. Sehingga apa, dalam pekerjaan tolong banget untuk diri kamu saat ini harus betul-betul waspada, harus betul-betul berhati-hati. Karena kalau kamu tidak waspada, tentunya juga nanti akan bisa menjadi perkara, bisa menjadi permasalahan-permasalahan yang akan kamu rasakan. Dan kamu juga harus bisa untuk menjaga kewarasan kamu. Kenapa saya katakan kamu harus bisa untuk menjaga kewarasan kamu? Karena dalam situasi yang saat ini, kamu juga harus bisa untuk lebih bersyukur dengan apapun yang saat ini terjadi di dalam posisi kamu saat ini. Artinya, dalam posisi saat ini, kamu juga harus bisa untuk lebih menjaga kewarasan kamu. Karena ya memang kalau bisa dikatakan saat ini, kamu juga harus bisa untuk lebih bersyukur seharusnya dengan beberapa keadaan-keadaan yang sudah mulai membaik terkait dengan apapun yang ada di dalam posisi diri kamu secara keseluruhan. Dan kemudian kalau bisa dikatakan juga dalam posisi yang terjadi berikutnya adalah kamu juga harus bisa untuk lebih mensyukuri terkait dengan beberapa keadaan-keadaan yang kamu rasakan secara keseluruhan. Artinya dalam konteks saat ini kamu juga harus bisa untuk lebih bersyukur juga dengan beberapa hal baik dan juga merasakan adanya beberapa hal bagus yang saya rasa juga sudah mulai terjadi di dalam kondisi diri kamu. Dan apapun yang terjadi saat ini, kamu juga harus bisa untuk lebih bersyukur dengan kebaikan-kebaikan yang terus muncul, dengan kebaikan-kebaikan yang terus terjadi di dalam posisi kamu saat ini. Jadi memang walaupun memang ada satu atau mungkin dua orang yang saat ini mungkin selalu saja menyikapi segala sesuatunya dengan buruk, menganggap kamu sebagai musuh, tapi sudahlah, hal itu nggak usah terlalu difikirkan. Karena memang ketika kamu terlalu memikirkan hal yang seperti itu, tentunya juga nanti akan menimbulkan beberapa masalah-masalah yang kurang baik. Dan kemudian dalam usaha kamu bagaimana? Kalau bisa kita lihat, usaha kamu juga masih bisa bertahan. Walaupun memang juga terkadang cukup ini ya, melelahkan juga, tapi yang terpenting adalah usaha kamu ini masih bisa bertahan. Sehingga dengan adanya usaha yang bertahan, tentunya juga nanti akan memberikan satu situasi yang terjadi di dalam posisi diri kamu saat ini. Sehingga memang kalau bisa dikatakan kamu pun juga harus bisa untuk bersyukur, karena ya biar bagaimanapun juga masih ada situasi yang bisa bertahan di dalam posisi usaha kamu. Walaupun memang juga kadang kamu juga ngerasa capek, ngerasa lelah dengan situasi yang terjadi, tapi kamu juga harus bersyukur masih bisa bertahan. Dan kemudian apa yang harus kamu lakukan
untuk menyingkirkan guna-guna, untuk menyingkirkan serangan sihir yang memang ditujukan kepada usaha kamu. Hal pertama memang bagi teman-teman yang saat ini mungkin saya sarankan ini untuk istilahnya untuk beberapa orang yang memang betul-betul mengalami. Yang pertama adalah sediakan air dari tempat usaha kamu. Jika teman-teman ngontrak, jika teman-teman memang usahanya di rumah, sediakan air 1 gelas saja di dalam usaha kamu, kemudian letakkan air itu di etalase atau mungkin di meja atau dimanapun itu yang agak sedikit ke kiri. Supaya apa? Supaya air itu bisa untuk menyerap semua energi-energi negatif yang ada di tempat usaha kamu. Gak usah dibacakan apa-apa dulu untuk mengetahui screening dulu apa yang terjadi. Nah, kamu lakukan ini selama 1 minggu berturut-turut ya. Kemudian selama 1 minggu berturut-turut itu airnya diganti, teman-teman. Airnya diganti. Jadi setiap pagi ketika kamu mau buka usaha, ganti airnya dengan air yang baru. Kemudian sore harinya atau malam harinya ketika tutup dibuang di depan. Kemudian pagi harinya diisi lagi. Sehingga apa itu akan bisa untuk menyerap energi-energi negatif yang ada di tempat usaha kamu ataupun di rumah kamu. Sehingga dengan seperti itu juga nanti akan mampu untuk men-screening dulu apa yang terjadi. Ketika selama 1 minggu itu belum ada perubahan, nah nanti teman-teman bisa DM-kan ke saya apa-apa saja yang harus dilakukan. Termasuk melakukan pembersihan dari dalam keluar. Untuk membersihkan segala macam aura-aura negatif yang melekat atau mungkin yang masih menempel dalam sisi usaha kamu. Karena memang seringkali memang ada beberapa orang yang memang dalam kondisi tertentu itu menempatkan beberapa sihirnya, menempatkan beberapa guna-gunanya itu di tempat-tempat tertentu gitu. Jadi teman-teman harus tahu lokasinya itu di mana supaya bisa untuk lebih tepat dan juga bisa untuk lebih terarah. Teman-teman itu harus lakukan apa. Dan kemudian memang selama 1 minggu itu nanti teman-teman bisa untuk informasikan kembali ke saya, bisa melalui WhatsApp atau bisa langsung komentar di kolom video ini. Nanti saya akan pantau komentar dari teman-teman sekalian. Selama 1 minggu itu seperti apa? Bentuk airnya apakah berubah? Apakah memang ada beberapa situasi yang sudah berubah? Tapi kalau emang untuk kotoran ya pasti ada lah. Karena air yang ditaruh di luar tanpa ditutup itu kan juga pasti akan menyerap debu di situ. Nah, harapannya itu juga sama. Akan menyerap energi-energi negatif yang ada di sekitar teman-teman sekalian. Sehingga memang di sini kamu pun juga harus bisa untuk lebih paham dan juga harus bisa untuk lebih menyadari ada beberapa situasi-situasi yang terjadi dalam sisi usaha kamu. Nah, memang situasinya orang terdekatlah yang selalu saja mencari masalah dan juga mengirimkan sihir guna-guna kepada usaha kamu. Jadi ya memang kurang lebih seperti ini situasi yang terjadi. Sekian, terima kasih. Mohon maaf ada kesalahan. Teman-teman bisa langsung tanyakan apabila ingin bertanya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.